siang. Terima kasih atas kehadiran dari saudara-saudari. Pertama-tama saya akan perkenalkan nama saya Yuliana Pujimat. Saya berasal dari Cibar. Saya mahasiswi dari STIPA Santo Sirius Unteng. Saya diutus dari pihak kampus untuk membawakan katekese pada hari ini dengan tema perjuangan kesetaraan gender dalam terang sabda. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan katekese ini, kita awali dengan lagu pembuka. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji serta syukur kami haturkan atas berkat cinta dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami manusia seturut gambar dan rupa-Mu sendiri, sehingga kami bermartabat sama di depan-Mu, baik perempuan maupun laki-laki. Sekarang kami hendak melaksanakan katekese. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami bisa melaksanakan katekese ini dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik saudara-saudari, di sini saya akan mengajak saudara-saudari untuk mendengarkan cerita terkait dengan perjuangan kesetaraan gender dalam terang sabda. Keberanian di balik lapangan. Ester adalah seorang yatim piatu yang diasuh oleh pamannya Mordekai. Ketika Raja Ahasiweros mengadakan pesta besar di istananya, ia memerintahkan agar permaisurinya Wati dibawa ke hadapan para tamu untuk memamerkan kecantikannya. Wasti menolak dan Ahasiweros pun menceraikannya. Raja Ahasiweros kemudian mencari istri baru, Ester, yang memiliki kecantikan dan kecerdasan yang luar biasa, dipilih sebagai salah satu kandidat. Mordekai menasihati Ester untuk merahasiakan identitasnya sebagai orang Yahudi agar ia bisa memenangkan hati raja. Ester mengikuti nasihat pamannya dan berhasil menjadi permaisuri Ahasiweros. Sementara itu, Haman, seorang pejabat tinggi kerajaan, memuji Mordekai, menolak untuk sujud kepadanya. Haman pun merencanakan pembantaian terhadap semua orang Yahudi di seluruh kerajaan. Mordekai mengetahui rencana jahat Haman dan meminta bantuan Ester. Ester meskipun takut, memutuskan untuk menentang raja demi menyelamatkan bangsanya. Ia menyelenggarakan sebuah pesta besar untuk raja dan Haman. Saat pesta berlangsung, Ester mengungkapkan identitasnya sebagai orang Yahudi dan merencanakan rencana jahat Haman. Ahasiweros yang marah dengan pengkhianatan Haman memerintahkan agar Haman dihukum gantung. Baik saudara-saudari, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama terkait dengan cerita tadi. Lalu saya mau bertanya, setelah kita mendengarkan kisah Ester, kita melihat Raja Ahasiweros menceraikan permaisuri Wasti karena ketidakpatuhannya. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari tindakan raja ini, dan bagaimana hal itu mengajarkan kita tentang pentingnya kepatuhan dan hormat bukan hanya kepada penguasa tetapi juga kepada Allah. Dari kisah ini kita diajarkan yaitu pentingnya kepatuhan dan hormat. Selain kepada otoritas duniawi, juga kepada Allah. Ketidakpatuhan pasti menunjukkan kurangnya penghormatan, bukan hanya kepada raja, tetapi juga kepada peran dan tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk taat dan hormat kepadanya dalam segala hal, karena Dia adalah Raja kita yang sejati. Kepatuhan kita kepada Allah menunjukkan cinta dan kesetiaan kita kepadanya. Baik, terima kasih kepada penjelasan. Mungkin ada jawaban lain? Dari saya mungkin ini jawaban dari saya menyimpang dari yang dikatakan saudara saya tadi, itu bahwa kepatuhan itu bahwa
atau dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Saya rasa kita juga sebagai perempuan bisa memplay terkait hal ini. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Baik, kalau tidak ada, apa yang menarik hati saudara-saudari dari kisah di atas? Yang menarik hati dari kisah di atas yaitu Ester bukanlah seorang pemimpin militer atau politik yang berpengaruh, tetapi ia berhasil menyelamatkan bangsanya. Mungkin ada lagi? Baik, dari saudara-saudari, apakah ada kisah atau pengalaman yang berkaitan dengan cerita di atas, baik dalam lingkungan keluarga, kampung maupun paroki yang dihadapi saudara-saudari? Kalau ada, silakan di-share pengalaman. Mungkin bisa dibacakan ulang judul ceritanya tadi. Judul cerita. Judul ceritanya tadi keberanian di balik mahkota. Ya. Saya sharing sedikit pengalaman. Saya pernah lihat ada satu keluarga yang di dalam keluarga tersebut itu si suami dengan si istri ini sering bertengkar. Bertengkar kenapa? Karena si suami ini lebih posesif kepada istrinya. Istrinya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa-apa sendiri. Maksudnya begini, kalau kemana-mana itu harus selalu izin kepada suaminya. Suaminya itu sangat egois sekali menurut saya. Berdasarkan hal-hal yang atau keseharian mereka juga yang saya lihat, bukan hanya saya juga, teman-teman yang lain juga bisa melihat keegoisan suaminya tersebut. Tetapi selang beberapa waktu ini si istri ini curhat ke teman-teman, maksudnya teman-teman seputaran keluarga lah seperti itu. Akhirnya keluarganya pun atau temannya pun itu memberikan nasihat atau motivasi agar dia tidak selalu menuruti perkataan suaminya tersebut. Dan lambat laun juga dia lebih bisa menghargai dirinya sendiri dan dia juga bisa menentang apa-apapun yang dia rasa tidak baik yang dilakukan oleh suaminya. Seperti itu. Benar sekali pengalamannya. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, di sini saya akan menunjukkan terkait dengan pendapat dan jawaban dari saudara-saudari. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan setara dan nilai. Kesetaraan gender bukanlah sekedar slogan, melainkan panggilan untuk mewujudkan keadilan dan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bawa semangat kesetaraan ini dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Saudara-saudari, saya minta satu orang untuk membacakan kitab Kejadian bab 1 ayat 25 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik saudara-saudari, setelah kita mendengarkan bersama sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan tadi, lalu saya mau bertanya, bagaimana ayat yang menarik dan menyentuh hati saudara-saudari dan berikan alasan mengapa memilih ayat tersebut. Ya, menurut dari saya itu di ayat yang 27 yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah itu sendiri diciptakannya laki-laki dan perempuan. Di sini itu menegaskan bahwa Allah itu menciptakan kita baik perempuan ataupun laki-laki seturut gambar dan rupanya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Menurut saya yang paling menarik itu bagian ayat 26, yaitu menjelaskan rencana Allah untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, memberikan manusia kekuasaan atas ciptaan lainnya. Alasan
alasannya yaitu menekankan tujuan penciptaan manusia dan posisinya yang istimewa. Ya, sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Tidak ada lagi. Dan kalau tidak ada, apa makna Allah menciptakan manusia? Makna Allah menciptakan manusia itu menurut gambaran Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya wanita. Mungkin ada lagi? Makna Allah menciptakan manusia berdasarkan diri itu yang lebih manusia sehingga supaya Allah menciptakan manusia wanita. Apa pesan tadi kita kejadian tentang martabat laki-laki dan perempuan? Terima kasih